Assalamualaikum teman-teman. Halo, ketemu lagi dengan saya Nurlinda dari program studi manajemen Universitas Mula Warman. Di sini saya akan sedikit merangkum materi tentang bagian-bagian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan PUEB. Fungsi karya tulis ilmiah: 1. Untuk suatu penjelasan, 2. Untuk prediksi, 3. Untuk kontrol. Kata pengantar. Karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Kedua, ada abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Tahap pendahuluan. 1. Latar belakang. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Kedua, perumusan masalah. Masalah merupakan segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahannya oleh penulis yang pada umumnya dinyatakan bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. 3. Tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya ada landasan teori. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Selanjutnya, metode penelitian. Itu ada 1. Metode deskripsi, 2. Eksperimen, 3. Metode penelitian kelas. Metode deskripsi ialah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Kedua, metode eksperimen. Ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Terakhir, metode penelitian kelas ialah metode dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Tahapan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian tabel, gambar, uraian menyajikan hasil analisis data kualitatif, tabel menyajikan hasil analisis data kuantitatif. Tahapan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian tabel, gambar, uraian menyajikan hasil analisis data kualitatif, tabel menyajikan hasil analisis data kuantitatif. Gambar dapat berupa grafik atau kurva hasil analisis data atau gambar biduan seperti gambar garis, foto, atau peta. Pembahasan bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Terakhir ada tahapan penutup. Kesimpulan merupakan bagian di mana penulis ilmiah menyimpulkan seluruh pembahasan yang ada dalam karya ilmiah dan berbagai poin yang dicapai. Saran dalam makalah yaitu bagian dari harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.